kemana harus melangkah ke pemerintahan semenarik apa sih. Nah, jadi di acara ini tuh nanti kita akan kedatangan 3 pembicara. Ada Kak Windy Adriani dari Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama di Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK, dan ada Kak Ahmad Muyasir, Staf Seksi Perencanaan Evaluasi UPTD DLH Provinsi Sumbar. Ada juga Kak Nabilah, Kak Nabkustel 2016, sebagai Policy Analyst dari GDU atau Governors Delivery Unit TGUPP DKI Jakarta. Tapi sebelum kita langsung kenalan sama kakak pembicara kita yang keren-keren, yang 3 orang tadi, bakal ada sambutan dari Kak Irfan, selaku Ketua Alumni Muda IATL. Gitu. Nanti buat di acara ini sebenarnya bakal ngebahas tentang gimana sih pekerjaan di bidang pemerintahan tuh, terus relevansi TL dan kebutuhan serapan dari teknik lingkungan di pemerintahan tuh emang seperti apa sekarang di lapangannya. Terus nanti juga kita bakal ngajak kakak-kakak untuk flashback dari pas akhir kuliah sampai lulus. Terus kita akan bertanya, emang awalnya emang kepingin di pemerintahan? Pun iya, apa sih yang bikin mereka tertarik di pemerintahan? Atau sebenarnya ada bidang-bidang lain yang jadi pertimbangan mereka sebelum mereka masuk ke pemerintahan. Bakal juga ngebahas suka duka di pemerintahan dan pesan ke masa himpunan. Itu. Nanti sistemnya kakak-kakaknya bakal ngejelasin bergantian. Jadi selama 10 menit akan menceritakan hal-hal yang tadi, dimulai dari Kak Nabilah dulu. Lalu setelah 30 menit berjalan pengisian materi, akan ada 30 menit untuk Q&A session. Jadi kalau misalnya dari partisipan ada pertanyaan ketika kakak-kakaknya lagi presentasi, itu nggak apa-apa, langsung ditulisin aja di chat di sini. Dan kirimnya to everyone aja biar kelihatan. Meskipun nanti kakak-kakaknya masih mempresentasikan yang 10 menit. Nanti setelah masuk Q&A, itu bakal dilihat dari si Zoom chat itu yang ditanyakannya gimana. Tuh, gimana nih? Udah pada apa ekspektasi ikut di acara ini? Apakah emang pada kepo banget di pemerintahan tuh kayak gimana? Ada yang mau ngomong gitu misalnya? Penasaran sih apa yang di pemerintahan itu sesuai dengan yang kita dengar di luar, kayak desas-desusnya, sisi negatifnya dan lain-lainnya gitu, Bel. Oke, mantap. Thank you, Alif. Dari yang lainnya, misalnya dari kakak-kakak FF atau dari PM gitu, yang mungkin apa ya, topik-topik mata kuliah di TL tuh udah lebih jelas, terus kayak apa sih sebenarnya ekspektasi dari pemerintahan tuh gimana? Ada yang mau cerita nggak seorang? Atau mau kayak ngomong gitu? Nah, oke, mungkin kalau dari yang kakak-kakak belum ada, nggak apa-apa. Mungkin nanti lebih kebayang pas presentasinya, bisa langsung aja buat Kak Irfan, selaku Ketua Muda IATL, untuk memberi pembukaan kepada kami. Dipersilakan. Oke, kedengeran kan suara saya, Amanda? Siap, kedengeran Kak, mantap. Pakai video nggak? Oke, sebentar. Ngeliat. Oke, jadi perkenalkan nama saya Irfan Nur Hadi, saya Teknik Lingkungan 2010. Di sini pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walaupun nggak bisa ke kampus ya. Dan saya dengar sih, tapi semoga nggak ada di antara teman-teman ini ada yang tidak bisa pulang, jadi ngekos tanpa ya itu yang bisa pulang atau rumahnya Jakarta Bandung kan bisa membantu mungkin, tapi semoga tidak banyak ya di teman-teman dari lingkungan ini. Soalnya saya dengar ada kabar seperti itu.
Kemudian saya di sini mewakili IATL sebenarnya, jadi ada salam dari Pak Dida. Pak Dida itu, nanti saya akan ada slide sedikit, jadi saya akan menjelaskan juga. Pak Dida itu Ketua Ikatan Alumni sampai 2021, kalau saya tidak salah ya. 2021, jadi di bawahnya Pak Dida nanti ada namanya Pokja. Jadi saya itu sebenarnya tidak masuk ke organigramnya, tapi ada Pokja gitu, jadi khusus. Jadi saya nggak punya anak buah. Pokja ini tentang alumni muda. Nanti aku jelaskan sedikit di slide. Dari Pak Dida, ada salam bahwa sering-seringlah, terutama HMTL dan teman-teman. Saya berharapnya sih di sini ada yang mau lulus juga ya, kan ini 2000 berapa ya? 2000 berapa nih Amanda angkatannya? Kita dari 2016, 2017 sama 2018 Oh oke, yang di mau forum lulus ini. itu 2016 ya? Iya, kemarin Nah, juga udah ada dari oh, oke. wisuda kemarin. Bagus. Saya harapannya sih yang mau lulus nih yang lebih banyak mau tahu. Jadi karena itu akan sangat update sekali kalau kalian nanti mau masuk ke dunia kerja, terutama ke dunia pemerintah. Jadi ada salam dari Pak Dida, sering-seringlah membuat hal seperti ini, apapun nama acaranya, apapun caranya, mau Zoom, mau pakai media lain pun terserah. Bahkan Pak Dida itu punya request sebenarnya kalau bisa 2 minggu sekali, tapi saya kira itu agak susah ya kayaknya. Sebulan sekali aja menurut aku sudah bagus gitu. Dan itu udah aku sampaikan juga ke kemarin Farhan ya yang hubungin aku itu, bahwa kita sering-sering lah begitu. Jadi antara IATL itu kita bisa share apa yang sudah dialami, jadi kalian tidak perlu mengalami hal yang serupa untuk menjadi yang lebih baik dari kita gitu. Seperti itu, oke. Kemudian saya mau share sedikit aja tentang... Boleh, yang PowerPoint Boleh, ya? bisa di-share screen aja langsung Oke. sama Kak Irfan. Yes. Kira-kira aku mulai dari sini ya. Ya, jadi setelah kalian lulus ada yang namanya ATL ITB, Ikatan Alumni dan Lingkungan ITB. Jadi sedikit pengetahuan saja buat teman-teman, terutama kalian kan masih teman-teman kan masih mahasiswa, jadi mungkin nggak kebayang organisasi. Kalau kalian tuh kita itu masih mudah kalau dulu waktu menjadi mahasiswa ya, karena kita ngumpul ya. Ini rumitnya kalau kita jadi alumni ini kita di mana-mana itu beragam sekali tantangannya. Nah, tapi kita ada wadah namanya Ikatan Alumni ITB. Nah, jangan pernah satu pesan saya, jangan pernah membandingkan ikatan alumni kita ini dengan ikatan alumni lain. Karena saya sering dengar sendiri dari telinga saya sendiri bahwa oh kok kita nggak seperti ALSI misalkan. ALSI itu sipil ya. Atau teknik kimia yang ya teknik kimia itu kalau teman-teman mau tahu itu sampai dia mungkin setahun 2 tahun sekali pasti membuat buku saking sudah produktifnya sekali. Jadi jangan membandingkan, karena faktanya Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB ini memang belum lama kita menjadi aktif kembali, karena kita sempat ada hiatus dulu. Jadi kita mulai aktif tuh kalau teman-teman mau tahu di kepengurusannya namanya Pak Endra. Itu sebelum Pak Dida, jadi memang baru 2 kepengurusan ini kita aktif. Jadi yuk kalau teman-teman nanti sudah lulus, jangan memandang Ikatan Alumni kita ini kecil daripada Ikatan Alumni lain, tapi ayo kalau mau join, kita bareng-bareng kita benerin, begitu. Oke, terus. Nah, ini prinsipnya sedikit aja tentang Pak Dida ini mau membawa visi misinya namanya Guyup. Jadi intinya kita sebagai keluarga lah gitu. Tapi jangan tanyakan saya visi misi aja. Nanti tanya Pak Dida aja. Oke, nah ini kira-kira struktur organisasinya. Pak Dida itu ketuanya. Banyak sekali, saya nggak akan jelasin satu-satu. Mungkin yang paling dekat dengan kalian tuh siapa ya? 2013-2014 kali ya. Kalau 2015 kayaknya dulu belum sempat jadi pengurus. Nah, saya ada di Pokja, jadi ngurusin alumni muda aja. Oke, ini yang penting menurut saya mau saya sampaikan kepada teman-teman yang HMTL dan juga mahasiswa, terutama di tingkat akhir ya. Jadi kita ada Pokja Alumni Muda. Gimana sih, apa sih sebenarnya Pokja Alumni Muda? Jadi kita semangatnya dulu ada namanya Mas Sano Green Ration, kalau teman-teman pada tahu, merekomendasikan adanya, yuk kita yang muda ini ngumpul jadi satu, kita bikin suatu Pokja, di situ kita bisa ngapain aja gitu. Apa itu yang bisa kita lakukan? Dan ini juga sebenarnya udah dilakukan, yaitu pertama kita nongkrong-nongkrong aja, karena memang alumni, kalau kita nih sejujurnya,
memang asiknya kalau dipakai buat nongkrong, kalau buat serius-serius ada tadi ya yang divisi-divisi yang serius gitu. Yang kedua, kita biasanya diskusi tentang berbagai isu. Nah, ini agak sulit sejujurnya karena sangat terbatas sekali media yang bisa kita gunakan, dan bahkan, nah ini yang agak tantangan ya bagi kakak sendiri adalah kita itu ya yang muda itu cenderung merasa tidak bisa komen kalau ada yang senior lebih ini, sedangkan yang senior mengharapkan yang muda untuk aktif gitu. Jadi kadang-kadang ini aku curhat aja tentang alumni kita ini. Tidak nyambung karena jadi yang muda merasa malu atau kadang-kadang merasa tidak cukup capable untuk bertanya bahkan, dan sedangkan yang tua menunggu yang muda untuk bergerak. Jadi akhirnya tidak ketemu, kadang tidak terjadi. Akhirnya walaupun kita semua punya pekerjaan yang baik, punya kapabilitas yang sepertinya sangat capable di satu bidang, tapi akhirnya tidak menemukan titik temu. Nah, ini saya harap, kenapa saya menyampaikan seperti ini, saya harapkan kebiasaan seperti itu tidak terjadi dan dilatihlah dari semenjak kalian mahasiswa. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya apapun yang merasa kalian belum tahu gitu. Dan mulailah dari ketika di himpunan. Kenapa? Karena di himpunan itu kalian bebas, tidak terikat apapun. Jadi kalau misalkan satu grup di ATL sama atasan gitu kan, nanti akan terjadi hal seperti itu tuh. Kalau di HMTL kan kalian tidak terjadi hal seperti itu. Jadi tolong dibiasakan dari semenjak mahasiswa. Jadi ketika alumni muda kalian gabung nanti sebagai alumni muda ataupun sebagai HTL, kalian tidak akan malu-malu untuk cari ilmu. Nah, alumni muda ini diperuntukkan untuk seperti ini. Intinya kalian punya pertanyaan apapun sih tentang pasca kampus lah, tentang gimana kerja, gimana dapat beasiswa apapun, silahkan sampaikan kepada saya boleh atau kepada siapapun yang menurut kalian lebih enak buat ngomong. Kalau misalkan Kak Irfan ini 2010 ketinggian, terlalu tua misalkan, aku maunya yang agak mudaan dikit, ya silahkan juga, nggak masalah, yang ada di ATL. Nah, nanti akan saya carikan. Jadi seperti Farhan ini kemarin menanyakan kepada saya, Kak, kita mau bikin ini, aku cariin gitu. Nah, akhirnya supaya kita punya apapun kegiatan ini, intinya kan sekarang lagi viral tuh yang namanya collab gitu. Jadi aku juga maunya kita itu ATL collab lah sama HMTL, intinya berfaedah lah, entah baik bagi kita sendiri, dan yang pasti buat kalian mahasiswa gitu. So, jangan pernah malu. Jadi kalau buat masa HMTL nih, kalau merasa butuh atau pengen tahu kayak gimana sih alumni kita di luar, atau bahkan spesifik, misalkan, Kak, aku pengen tahu update di sektor ini, misalkan gitu. Nggak apa-apa, silahkan aja sampaikan ke HMTL nanti, supaya Farhan dan kawan-kawan nih bisa menghubungi aku. Kalau mau yang muda ya, kalau mau yang serius sih ada biasanya kita. Tapi kalau mau agak enak, yang muda jadi bisa tukar pikirannya lebih nyambung, silahkan hubungin saya, nanti saya akan carikan gitu. Jadi saya berharap hal seperti ini, atau mungkin webinar atau Zoom seperti ini dapat kita lakukan lebih sering lagi gitu. Dan saya harapnya juga begitu, karena dari ini kan Zoom meeting kita hanya khusus pemerintah ya. Nanti saya harapkan bulan depan atau kapan kita sektor lain gitu. Karena pasti nggak semuanya dong pengen masuk pemerintah, nanti yang lain nggak ada yang isi. Oke, aku sih itu aja. Nggak ada. Oh, sama aku mau menjelaskan sedikit tentang kenapa saya pilih 3 orang ini ya, Amanda. Jadi Farhan minta saya nyariin, saya yang milih 3 orang ini. Satu, kalau Nabila ini karena spesifik diminta. Nabila, halo, kamu sudah di sini kan? Nabila ini diminta spesifik karena yang paling dekat. Halo Kak Nabila. Halo Nabila. Diminta spesifik karena paling dekat dengan lulusan yang, sorry ya kalau ada background suara bayi, paling dekat dengan kalian, baru lulus dan sudah masuk ke pemerintah, jadi kalian akan lebih update. Nanya ke Nabila, gimana caranya kok bisa langsung dari mahasiswa menjadi staf pemerintah misalnya seperti itu. Dan ternyata setelah saya cek, Nabila ini luar biasa track record-nya, nggak usah dalam-dalam, saya ngecek Google aja, luar biasa Nabila. Jadi kalian bisa banyak bertanya apapun tentang Nabila. Nah, kalau Windy, ini teman angkatan saya. Kenapa saya pilih Windy? Selain dia kerja di pemerintah, Windy ini sudah S2. Jadi kalau kalian, teman-teman punya pertanyaan, mau S2 dulu atau mau kuliah dulu, Windy lah yang tepat menjawabnya, karena Windy sudah mengalami dua-duanya. Betul begitu kan, Windy? Dan Windy memutuskan untuk menjadi PNS di KLHK. Jadi kalian bisa belajar dari Windy.
lebih baik mana sebenarnya, seperti Windika ke S2 menjadi PNS atau sebaliknya, terserah. Kemudian Mulyasir atau sering dipanggilnya Udamul, karena Mulyasir ini PNS di Padang, ya Mul ya? Ada Provinsi kan di sini? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Nah, itu pertanyaan yang kalian bisa sampaikan spesifik ke Mulya. Kenapa mau jadi PNS di daerah? Karena semuanya biasanya kalau mau jadi PNS itu biasanya ke kementerian. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga ya, ini bermanfaat. Salam dari Pak Dida. Dan saya harap tidak berhenti di sini. Nanti kita sekarang sektor pemerintah, nanti kita berbicara banyak sektor yang lain. Jadi untuk teman-teman mahasiswa silahkan request ke HMTL, supaya HMTL request ke saya. Jadi seperti itu alurnya. Oke, jangan bertanya apapun tentang saya. Nanti kalau tanya mungkin lewat Farhan, karena saya cuma menyampaikan seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga semua selalu sehat ya. Oh ya, saya pasif ya, Amanda. Jadi kalau jadi saya mau ngikutin tapi mungkin sambil ngurusin yang lain juga. Boleh. Ya, siap. you. Terima kasih banyak Kak Irfan untuk tadi kata pengantarnya, pembukanya bahwa jangan pernah malu untuk bertanya, apalagi untuk adik-adik kita yang masih lebih muda atau yang relatif baru nih masuk ke teknik lingkungan, karena HMTL tuh mungkin adalah satu zona ruang eksplorasi sebesar mungkin yang paling enak sebenarnya untuk bertanya, yang lebih tua sebagai kakak, yang lebih muda sebagai adik, dan di tengahnya tuh ada simbiosis gitu ya, saling timbal balik belajar gitu sepertinya. Oke, setelah kata pengantar, boleh langsung aja presentasi dari Kak Nabilah untuk menjelaskan terjangnya Kak Nabilah itu gimana, awalnya itu waktu ke pemerintahan gimana, mendeskripsikan pekerjaan, dan selebihnya boleh langsung untuk Kak Nabilah bisa di-unmute dan sharing screen kalau untuk presentasi. Halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balas dong. Halo. Yang rame, balas salam ya. Iya, balas. Iya, tuh ada di chat dari Kak Gifty. Waalaikumsalam. Yang lain juga. Waalaikumsalam, Kak. Oke. Langsung aja ya, karena dikasih waktunya singkat nih. Jadi, aku kerja di tim gubernur. Sebenarnya ngapain aja sih? Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah sempat ditanyain juga sama Amanda. Mungkin aku coba jawab di kesempatan kali ini. Hari ini, gimana sih? Nah, hari ini akan bahas 3 kurang lebih. Kenapa sih kerja di tim gubernur? Apa itu tim gubernur, ngapain aja? Terus, apakah pekerjaan aku berhubungan sama teknik lingkungan? Terus, yang terakhir, apakah aku senang kerja di sini? Nah, jadi itu kurang lebih. Pertama, aku teknik lingkungan, baru angkatan 2015, kemarin baru banget lulus bulan Juli. Terus alhamdulillah udah 1 tahun kerja di tim gubernur sebagai policy analyst, yaitu analis kebijakan di balai kota. Ngerjain apa aja? Lingkungan, tenang aja, tentang ruang terbuka hijau, yaitu taman, terus ada persampahan juga, spesifiknya sampah di sumber, terus kemudian ekologi di Kepulauan Seribu, climate change, dan spesial untuk COVID ini di pemerintahan, aku dapat kebagian ngurusin kesehatan. Jadi kalian juga bisa tanya soal itu. Ini foto di samping adalah foto tim gubernur. Ini mungkin kalian nggak pernah lihat ya di mana-mana, karena kita emang nggak pernah publish gitu. Jadi pertama, kenapa sih tim gubernur? Ini tim gubernur itu apaan gitu ya? Jadi gini, pertama, aku bukan PNS. Tim gubernur itu apa sih? Kayak presiden punya kantor staf presiden, tapi bukan staf khusus ya. Presiden punya kantor staf presiden, ketuanya Pak Muldoko, tahu kan? Nah, sebenarnya gubernur-gubernur atau pemimpin daerah itu juga punya tim kecil, tim strategis yang membantu dia untuk deliver program-programnya. Siapa namanya? Pak Emil, bener nggak sih? Yang gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil. Dia juga punya tim, tapi aku nggak tahu namanya, itu pernah dibukakan programnya. Nah, kalau untuk Jakarta, dulu Ahok juga punya, namanya tim Ahok. Terus dulu pas zaman SBY juga ada namanya UKP 4. Terus kalau di Amerika, White House itu, staff White House itu adalah si delivery unit ini.
Jadi emang sebenarnya, terus dulu siapa namanya, Menteri Kelautan, Bu Susi, dia juga punya tim kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh orang-orang penting di Indonesia yang pemerintahan, mereka punya tim strategis namanya delivery unit. Nah, kebetulan aku dapat kerja di Jakarta untuk gubernur. Kerjanya ngapain aja? Ada 4. Yang pertama, think tank. Apaan tuh think tank? Jadi, misalnya ada orang baru jadi ketua himpunan. Gimana caranya dia bisa ngerunning himpunannya? Dia perlu tim kan? Tim yang buat dia brainstorm, kita mau bikin program apa aja, gimana cara memastikan program jalan, pasti bukan staff, beda kan. Nah, tim dia untuk brainstorm ini yang dia kurasi, ketua-ketua divisi ini adalah delivery unit, itu tim gubernur ini. Singkatnya kayak gitu. Karena bayangin ya, misalnya gubernur baru menjabat, tiba-tiba di bawahnya udah ada 70.000 PNS yang kerja buat dia, tapi gimana caranya 70 program yang gubernur buat ini bisa tersampaikan ke 70.000 PNS. Susah kan? Nah, dia butuh tim yang gerak cepat untuk menyampaikan ide-ide tersebut dan evolving ide-ide tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nerve system. Apaan tuh? Nerve system itu, jadi tim gubernur ini sebagai jembatan antara gubernur dengan para PNS. Jadi ketika gubernur bilang, tolong dong benerin, bangun taman, terus tapi gubernur nggak mungkin dong punya semua waktu untuk ngurusin taman doang, dia punya berbagai isu, apalagi Jakarta. Nah, tim gubernur ini, kita perannya untuk menyampaikan pesan tersebut ke SKPD. SKPD itu PNS. Gimana caranya supaya PNS tuh nerima pesan tersebut dan dilakukan. Nah, yang ketiga, delivery unit. Delivery unit itu, jadi setiap pemimpin itu punya programnya kan, kayak ketua himpunan punya program rutin, tapi tiap ketua himpunan, ketua-ketua unit, atau presiden di ITB, pasti punya program ciri khasnya dia. Nah, kalau di Gubernur Jakarta, dia punya namanya Kegiatan Strategis Daerah, KSD. Jadi kerja tim gubernur itu kita memastikan setiap program-program yang dia cetuskan itu, yang dia janjikan ke masyarakat, itu deliver, tersampaikan, dan dilakukan. Kalau ada masalah, kita harus segera debottlenecking. Kalau misalnya, terus kita juga perlu inovasi dari program-program tersebut. Siapa tahu di dalam jangka waktu 5 tahun kepengurusannya, ada suatu hal yang bisa diinovasikan. Gitu. Dan yang terakhir, Office of the Government. Kita sebagai tangan kanannya gubernur, kita yang juga ngatur agenda gubernur tuh, pemimpin kita, siapapun itu, mau di presiden, mau di kementerian, kita making sure bahwa, isu ini yang perlu dihadiri sama pimpinan kita. Karena nggak mungkin, kayak misalnya di himpunan, nggak mungkin ketua himpunan ikutan rapat harian yang misalnya divisi atau subdivisi itu terlalu banyak, terlalu luas, itu taking a lot of energy, padahal seharusnya kalau pemimpin itu ya high level. Nah, itu perannya si tim gubernur ini. Kalau kalian penasaran in detail tugasnya ngapain aja dan suka baca peraturan, coba baca Pergub 16 tahun 2019 gitu. Nah, jadi kenapa sih perlu tim gubernur atau delivery unit dimanapun ya? Ini sebenarnya strategi yang sedang diterapkan oleh berbagai pemimpin. Kayak Pak Jokowi pakai, Ahok pakai, SBY pakai, Anies pakai, terus Pak Ridwan Kamil juga. Kenapa? Karena kita bisa mempercepat deliver ideas dan programs yang dicetuskan oleh pemimpin tersebut. Misalnya pemimpinnya cuma bilang, saya ingin menjadikan Jakarta kota yang lestari. Nah, siapa yang menurunkan, siapa yang mendefinisikan lestari tersebut menjadi program-program yang seperti misalnya pembatasan mobil supaya udara bersih, pengadaan banyak ruang terbuka hijau, kita harus kelola sampahnya dari sumber blablabla. Nah, orang yang nurunin strategi itu adalah si tim ini. Jadi, ini sangat bermanfaat. Nah, yang kedua, team with the same time horizon, maksudnya apa? Nah, masa kepemimpinan seorang presiden atau gubernur itu kan cuma 5 tahun. Nah, dia butuh tim yang punya pemikiran dan masa kerja yang sama seperti dia. Kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak punya, misalnya, cuma sama PNS aja, PNS kan spend their life
untuk pemerintahan kan, untuk Indonesia gitu. Nah, dia butuh orang yang bisa semangatnya tuh 5 tahunan gitu. Jadi kayak semangatnya sama. Nah, terus yang ketiga, passing by governance leadership. Tiap pemimpin pasti punya ciri khasnya masing-masing. Gimana caranya juga penting banget, nggak cuma di sini, tapi dimanapun kalian berada, gimana caranya karakteristik pemimpin tersebut bisa dirasakan oleh anggota-anggotanya. Nah, kayak misalnya dulu pas Pak Ahok, dia terkenal tegas. Berarti timnya dia juga, tim Ahok ini, orang-orangnya tegas ke masyarakat, ke para PNS, ke third party yang lain. Nah, timnya Jokowi juga, nah, tim gubernur di sini, aku berarti harus memastikan bahwa rasa-rasa kepemimpinan gubernur itu dirasakan oleh semua masyarakat dan dirasakan oleh 70.000 PNS yang bekerja buat beliau. Dan yang terakhir, winning team. Samalah kalian kalau jadi ini ya, ketua himpunan pasti punya tim ses kan. Nah, kita juga making sure bahwa pemimpin kita itu bisa re-elected atau citranya baik di masyarakat, sama kayak presiden di ITB, sama kayak ketua himpunan atau ketua unit gitu. Ini sekilas tentang delivery unit ya. Terus, nah, kerjaannya nyambung nggak sih sama teknik lingkungan? Nah, sebelum job itu, aku mau jelasin tim gubernur tuh posisinya di mana sih kalau di pemerintahan di Jakarta. Karena kan aku bukan PNS, terus siapa? Apakah konsultan bayaran yang kontrak gitu atau gimana? Nah, gini nih, gubernur atau wakil gubernur, dia berhubungan sama DPRD, terus di bawah gubernur sama wakil gubernur tuh ada SKPD, tadi PNS-PNS, ada Bapeda, ada dinas-dinas, biro, banyak deh. Di sini semuanya ada birokrasinya, ada alurnya. Nah, tim gubernur itu ada di sini, nggak kelihatan ya, ada di lehernya, yang kita tuh sebenarnya berhubungan langsung sebagai tangan kanan gubernur dan wakil gubernur gitu. Di kepemimpinan gubernur yang sekarang di Jakarta ada 4 bidang yang jadi fokus utama. Penentuan bidang ini biasanya tergantung sama prioritas pemimpinnya. Kalau kalian lihat contoh-contoh di presiden, di kantor staf presiden, atau di Amerika, contoh-contohnya mereka punya bidangnya beda-beda. Nah, di Jakarta ada tentang KPK, korupsi, kayak KPK pusat, tapi ini skala Jakarta. Terus ada 2 respon strategis, ini untuk yang ngurusin hal-hal pemantauan di lapangan. Yang 3, penataan pesisir, literally pesisir laut dan kepulauan di Jakarta. Dan yang keempat, percepatan pembangunan. Ini aku di nomor 4, di percepatan pembangunan. Ngapain sih kerjanya? Semua yang berhubungan dengan percepatan pembangunan. Ekonomi, pemerintahan, lingkungan, terus pendidikan, transportasi, tata kota. Semuanya mostly di nomor 4 ini. Nah, aku di bagian percepatan pembangunan dan specifically di isu-isu lingkungan yang aku bilang tadi di awal. Isu lingkungannya, nah, jadi align nggak sih sama teknik lingkungan? Align banget. Aku ngerjain semua selama setahun ini, aku selalu ngerjain isu-isu lingkungan. Kalau kalian mau tahu, di tim gubernur itu ada berapa sih kerjaan yang bergerak di isu lingkungan? Ini kurang lebih ada berapa tuh? 8, 7. Ada tentang air bersih, ada tentang air limbah, ada banjir, sampah, TPST, taman, ada ekologi, dan lain-lain juga ada. Jadi sebenarnya challenge-nya adalah pekerjaan ini, karena aku bukan PNS dan aku bukan kerja di pabrik, tapi di tim gubernur, tim strategis, kerjaannya tuh nggak teknik sama sekali. Jadi aku nggak ngitung, nggak ngitung kayak pakai Excel, nggak bikin laporan, nggak analisis nge-lab, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke berpikir strategis, kita buat kebijakan policy making dan sifatnya high level. Maksudnya apa? Jadi ini tuh payung besar untuk gimana sih Jakarta seharusnya mengelola air bersihnya, root problemnya apa, then we have to do what gitu. Jadi lebih ke penerapan prinsip di teknik lingkungan. Dan ini sangat membantu. Kenapa? Walaupun aku nggak ngitung McFlu, nggak ngitung, nggak ngelakuin lab-lab gitu, tapi
belajar teknik lingkungan, menciptakan kerangka berpikir yang cukup sebagai pekerjaan yang strategis, policy making, dan high level. Jadi yang penting di sini adalah penerapan prinsip lingkungan itu, gitu. Nah, berikutnya, nah ini yang terakhir. Sebenarnya aku suka nggak sih kerja di sini? Karena kan pekerjaannya bukan teknik, bukan di pabrik gitu kan. Sebelum itu, aku mau cerita, bulan Maret tahun lalu, aku dipanggil ke balai kota. Ngapain nih anak belum lulus dipanggil ke balai kota? Waktu itu dipanggil sebagai komunitas, kebetulan aku punya komunitas, dipanggil sebagai komunitas untuk bicara di FGD tentang ruang terbuka hijau. Kok bisa? Gimana caranya? Nah, jadi komunitas aku ini, kita selalu ngadain acara di taman. Dan aku pribadi sangat suka sama ruang terbuka hijau, sama hijau-hijau. Aku milih kawasan aja cari yang depannya taman, karena aku ngerasa sebenarnya taman tuh nyaman, segar, terus mendekatkan kita sama alam, rasanya lebih refreshing. Dan ternyata karena kegiatan komunitas aku ini, akhirnya kita dilirik untuk diundang pemerintah sebagai komunitas di FGD yang tentang kebijakan yang sedang mau dibuat, gitu. Jadi ini benar-benar aku nggak apply, nggak nyari, karena waktu itu masih mikirin TA kan, seminar, sidang. Nah, tapi karena komunitas aku ini yang aku bangun, akhirnya diundang sama pemerintah. Nah, ceritanya gimana sih? Ceritanya gimana? Nah, sebenarnya pas awal tahun 2019 itu, aku masih ngerjain TA, aku TA-nya ngurusin sampah. Masih ngurus sampah di Cimahi, terus akhirnya sidang juga nih bulan Juni. Di sini aku mau kerja apaan sih? Jujur belum kepikiran ya, tapi yang pasti aku udah bilang nggak mau di pemerintahan sama sekali. Mungkin di consulting atau di FMCG gitu misalnya, tapi di bagian lingkungannya. Atau misalnya di NGO. Itu aku bilang kayak, enggak lah pemerintah, nggak mau banget sama sekali. Nah, tapi siapa yang tahu setelah dipanggil ke balai kota bulan Maret itu, kemudian diajak oleh tim gubernurnya langsung yang hadir juga di FGD tersebut untuk lo mau nggak magang di sini? Terus aku kayak nanti dulu ya, soalnya aku masih seminar, bahkan belum lulus, gimana caranya Bandung Jakarta, kan nggak mungkin. Nah, tapi karena lumayan nekat juga dan pengen dicobain, karena dengar-dengar si tim gubernur ini kerjanya nggak kayak pemerintahan pada umumnya. Isinya anak muda, yang profesional, terus cara kerja juga beda, berpikir strategis, kayak consulting, management. Jadi aku cobain. Akhirnya, ini foto-foto ibu adalah foto-foto kegiatan aku di kantor. Ini sangat sedikit kan foto-foto orangnya. Jadinya kemarin aku intern sambil ngurusin sidang sampai wisuda, terus sambil kerja. Nah, ekspektasi aku sama pemerintahan akhirnya terjawab nggak sih? Mungkin karena pekerjaannya bukan pemerintahan pada umumnya, aku bukan masuk dari CPNS, bukan PNS juga, bukan di kementerian, bukan di dinas-dinas, tapi di tim gubernur tadi yang think tank itu. Jadi pola kerjanya sangat berbeda. Isinya orang pintar semua, anak-anak muda, late 20s, early 30s gitu deh. Mereka semua kayak kuliah luar negeri, LPDP, terus pinter-pinter, ngajarin. Bahkan mereka memberikan kita kesempatan untuk pitching ide gimana caranya menurut kamu untuk mengatasi masalah ini di Jakarta. Nah, ini salah satu contoh foto yang samping kanan ini. Waktu itu aku lagi nge-pitch ide aku ke atasan. Jadi, apa ya, walaupun di tim ini kamu nggak bakal dapat tunjangan yang besar, tapi sebenarnya hal lainnya terbayar oleh apresiasi dan self-development sama network, gitu. Sebenarnya gimana sih, apa sih opportunity sama challenge kerja di tim gubernur ini? Mungkin dari challenge dulu kali ya. Challenge-nya tetap ada birokrasi, tetap ada teknokrasi.
teknokratik, di mana di tim gubernur intinya tidak ada birokrasi. Semua orang bisa ngobrol sama siapapun, semua orang bisa diskusi sama siapapun, which is very good, very modern. Tapi ketika kita berhadapan dengan para SKPD, birokrasi tersebut tetap harus dijalankan. Terus karena kita berhadapan dengan SKPD ini, SKPD itu PNS tadi ya, mungkin rekan kerja kamu di situ tersebut seumuran orang tua kamu. Jadi aku juga pernah kayak, Nabila kamu udah berapa sih? Terus kayak, aku ini Bu, terus kamu seumuran anak aku, so kayak, oke. Agak-agak awkward, tapi itu challenge juga ya. Gimana cara kamu maintain relationship dan bisa memberikan arahan kepada orang-orang yang lebih tua. Terus yang ketiga, of political interest, of course, karena kita timnya gubernur, timnya para pemimpin kita. Terus challenge-nya juga adalah tanggung jawab di tim gubernur ini, karena orangnya cuma sedikit, tanggung jawabnya besar banget. Kalau misalnya aku salah melangkah, itu tuh bisa aja viral di media gitu loh. Misalnya aku tanggung jawab untuk ngurusin COVID ini. Terus harusnya, harusnya orang tuh bisa dites dalam waktu 15 menit hasil keluar. Ternyata aku salah ngasih arahan, tiba-tiba tesnya keluarnya 2 hari, instead of 30 menit. Bisa jadi viral dan bisa jadi, itu jadi salah aku. Jadi, we have to be very careful about kebijakan apa atau arahan apa yang kita berikan. Dan yang terakhir, challenge-nya juga adalah high pressure but big impact. Jadi, walaupun tadi pressure banget ya, kita bisa salah buat se-Jakarta, tapi aku selalu ngerasa fulfilling ketika you know what you do is impactful for 11 juta orang di Jakarta, 10 juta orang di Jakarta, gitu. Itu challenge-nya menurut aku. Terus opportunity-nya adalah kita bisa berpikir strategis, yang tadi aku bilang di awal. Kita punya network dan high level, karena kita adalah tangan kanan gubernur. Jadi, yang kita kenal bukan lagi staff, tapi direktur-direktur, ketua-ketua, gitu. Terus, kita bisa manage orang, kita bisa manage program. Jadi, kemampuan manajemen kita juga sangat dilatih. Terus, opportunity-nya juga adalah kita punya supervisor/mentor yang bisa mendevelop diri kita. Jadi, nggak cuma, aku senang banget, atasan aku bukan cuma nyuruh, tapi dia memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri kepada staff-nya itu aku. Terus, opportunity lainnya adalah kita berpikir program end-to-end dari awal sampai akhir. Dan pola berpikir seperti inilah yang kemudian membuat kita berlatih untuk melihat suatu hal itu big picture semuanya. Nggak setengah-setengah. Kalau misalnya kamu kerja di pabrik, mungkin misalnya di bagian HSE. Berarti you only see the safety part, but you don't know about the resource. Nah, kalau di sini kamu kerja dari source-nya kayak gimana, distribusinya gimana, prosesnya kayak gimana, akhirnya gimana, kelolanya kayak gimana. Itu dipikir sama si tim ini. Oke, jadi apa sih pesan aku buat teman-teman HMTL? Mungkin kakak yang lain lebih berpengalaman daripada aku, cuma aku baru setahun di sini, tapi yang aku pelajarin adalah pekerjaan pertama kamu adalah learning process, semuanya dinikmatin aja. Pasti ada ditegur atasan, atau capek banget, itu pasti ada. Tapi jangan lupa untuk belajar terus, cari tahu, nonton film, ngobrol sama teman kerja, teman kuliah, nggak apa-apa, cerita-cerita. Kita harus build connection juga, dan yang penting belajar. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, apakah aku senang kerja di sini? Iya. Gitu. Jadi, kalau sekian presentasi dari aku ya. Kalau kalian ada pertanyaan, mau diskusi, aku sangat-sangat terbuka. Boleh tanya di sini, kalau nanti pertanyaannya nggak cukup, boleh hubungin aku di email atau di Instagram aku, boleh juga. Oke, segitu aja. Oke, makasih banget karena berarti it's a very happy thing to know that you're happy in your job. Berarti untuk kita adik-adik yang mau masuk ke pemerintahan, sebenarnya kalau ada yang pandangan apakah stressful atau gimana, sebenarnya tadi opportunity-nya juga cost-nya sama dengan challenge-nya, dan sebenarnya itu sangat membantu di self-growth kita ya Kak, apalagi untuk first job nih. Tadi ada kata-kata yang keren banget, my interest leads me to my first job. Jadi garis bawahnya adalah interest-nya mungkin ya kalau untuk adik-adik yang lebih muda, kayak aku kan 2018 untuk mencari sebenarnya interest-nya di mana. Siapa tahu nanti yang lebih banyak belajarannya kali ya Kak ya.
Untuk pertanyaan itu udah ada beberapa buat Kak Nabila, buat Kak Napku sudah ada pertanyaannya, tapi boleh sambil dibaca aja Kak, karena nanti dijawabnya di pas Q&A session. Oke. Sekarang kita lanjut ke Kak Ahmad Muyasir. Buat Kak Ahmad Muyasir boleh di unmute dan sharing video. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama terima kasih buat Amanda sebagai pemandu pada kesempatan kali ini, dan kepada IATL terutama ngasih kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit apa yang telah saya alami sih. Sebenarnya nggak banyak, saya juga baru setahun di dunia pemerintahan, yang sebelumnya malah lebih lama di dunia swasta. Baiklah, kepada rekan-rekan semua, saya coba baiklah, saya langsung mulai saja ya. Pertama, perkenalkan diri dulu, nama saya Ahmad Mulyasir. Singkat cerita, saya alumni TL ITB 2011. Kami dulu menamain diri kami Narayana, saya berasal dari Sumatera Barat, tepatnya Kota Padang. Nah, sebagai seorang ya cowok, biasanya saya hobi olahraga dan juga bermain musik. Dulu sempat bergabung di tim bola di MTL. Kemudian saya coba sedikit cerita dulu bagaimana perjalanan yang saya alami setelah lulus. Sebenarnya saat awal lulus itu saya lulus di Oktober 2015. Alhamdulillah lumayan tepat waktu sih. Dan kalau dibilang saya itu tergolong termasuk orang yang sebenarnya nggak tahu arah nih pas awal lulus, nggak tahu mau kemana. Jadinya saya coba melamar semua ke perusahaan-perusahaan yang mana saya pengen cari pengalaman dulu di awalnya. Terus sembari mencari pengalaman, saya coba ikut proyekan dosen. Proyekan dosen itu saya coba ikut proyekan persampahan Semata Wahyu, karena saya minat dengan persampahan dulu di awal-awal lulus. Nah, di awal 2016, saya keterima di PT PPLI, PT Pasada Pemunan Limbah Industri, sebagai Investasi Kontrol di Laboratorium Technical Department. Nah, ini emang perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengolahan limbah industri. Emang ini berasa TL banget nih, emang limbah industri banget yang dipelajari, diolah, dan kemudian di sini saya banyak dapat pelajaran dan saya dapat tanggung jawab sebagai Investasi Kontrol untuk mengelola atau menjamin limbah-limbah yang kita terima di PPLI itu diolah sesuai dengan karakteristik limbah masing-masing. Kemudian di akhir 2018 itu sebenarnya saya dari awal tidak pernah rencana ingin masuk ke dunia pemerintahan. Cuma tidak tahu kenapa di akhir 2018 itu saya ngelihat lowongan CPNS ya. Sebenarnya iseng aja sih awalnya, nggak tahu kenapa saya lirik-lirik kan yang lulusan teknik lingkungan apa aja. Nah, rata-rata sih teman-teman emang daftar KLHK dan PUPR. Nah, yang mana dari awal dulu saya emang tidak tertarik di dunia pemerintahan. Cuma saat dilihat lebih detail, ternyata ada satu formasi yang membuka jurusan teknik lingkungan di kampung halaman saya. Nah, itu di Dinas Lingkungan Hidup sebagai staf seksi perencanaan dan budidaya persampahan. Kemudian saya coba iseng daftar. Mungkin ini keisengan yang dulunya sempat saya utarakan saat ospek dulu sih. Mungkin Tuhan mengamini atau gimana alasan kenapa dulu milih TL.
Saya jawab seperti ini karena saya pengen mengatasi permasalahan lingkungan di kampung halaman. Mungkin tidak tahu kenapa ini kayak diaminkan sama Tuhan, saya milih untuk ada dorongan untuk milih ke sana. Kemudian singkat cerita di tahun 2019 akhirnya saya diterima di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Nah, apa aja yang saya kerjakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat? Saya itu bergabung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan. Nah, di mana itu adalah salah satu bidang di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dikelolanya apa saja. Jadi kita bertugas untuk mengelola TPA regional. Nah, di Sumatera Barat sendiri itu ada 2 jenis TPA, yang mana satunya TPA individual dan TPA regional. TPA regional sendiri itu mengelola sampah-sampah dari kabupaten kota yang tidak bisa mengelola sampahnya di masing-masing kota ataupun kabupaten, sehingga kita kelola secara komunal. Nah, sebenarnya sih pas awal masuk pemerintahan ini, saya sedikit subculture sih. Karena apa yang saya rasakan dulu di swasta selama kurang lebih 3 tahun, sangatlah 180 derajat berbeda. Yang mana dulu di swasta, saya fokus dan emang kebiasaan rutinitas itu bergelut di bidang teknis. Dan saya selalu diminta untuk bekerja cepat dan bekerja dengan penuh dengan kualitas yang bagus. Nah, saat di bekerja di pemerintahan ini, apalagi pemerintahan daerah, mungkin isu-isu berkembang memang terdengar seperti itu. Kerjaan di pemerintah, di PNS, kerjanya santai. Kalau di swasta kerjaan tekanannya tinggi. Nah, sebenarnya di awal-awal saya rasakan seperti itu. Yang mana di hari-hari pertama mungkin ya cuma perkenalan, lanjut laun, saya terasa waktu luang itu banyak dirasakan. Tapi satu yang saya amini di pemerintah daerah ini, kita harus proaktif dalam menanyakan terkait pekerjaan yang bisa kita lakukan. Sama halnya beda dengan di swasta dulu, mungkin saya lebih sedikit membanding-bandingkan. Karena di swasta dulu kita bekerja bersifat reguler, ada pekerjaan harian yang rutin kita lakukan dan itu rutin untuk diperiksa. Sedangkan di pemerintahan, kita bekerja ini berdasarkan apa yang telah direncanakan di tahun sebelumnya. Itu kita kenal dengan DPA. DPA itu adalah dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, di pemerintahan itu apa langkah kita, apa tindakan kita harus sesuai dengan DPA. Nah, untuk pelaksanaan DPA ini, kita yang staf baru ini tentu tidak bisa tidak tahu tahap demi tahapnya atau hari demi harinya pelaksanaannya seperti apa. Tentu kita harus follow up kepada atasan apa yang harus kita bisa support untuk setiap harinya. Karena rutinitas ataupun kebanyakan di pemerintahan, dan saya sempat bertanya juga, kebanyakan sistem pekerjaan yang kebanyakan by order. Jika tidak ada order, mungkin teman-teman bakal merasa seperti tidak ada pekerjaan. Nah, itu pernah saya alami dan itu sempat menjadi sesuatu yang di luar kebiasaan saya saat di swasta. Nah, cuma hal yang menarik adalah di saat dulu di swasta itu kita lebih melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Sedangkan di pemerintahan kitalah yang mengonsep apa yang harus dilaksanakan oleh klien-klien kita. Kalau di pemerintah provinsi itu adalah klien pemerintah daerah dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tersebut. Baik itu kita menyusun atau mengonsep peraturan gubernur, peraturan dinas, peraturan kepala dinas, mulai dari golongan staf, kita diwajibkan untuk mengonsep. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai kepala bagian, kepala dinas, ataupun sebagai gubernur. Kita diajarkan untuk mengonsep surat. Kemudian tidak terlepas dari itu, namanya di birokrasi, kita sangatlah menjumpai banyaknya rapat-rapat koordinasi. Karena kita tidak terlepas dengan hubungan ataupun koordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Rapat-rapat yang dilakukan di provinsi biasanya
membuat ini merupakan hal yang baru bagi saya karena dulu di, di swasta sesuatu meeting ataupun sarana-sarana diskusi ini terlihat terbuka dan bersifat lebih direct. Nah, pengalaman yang saya rasakan di pemerintahan ini 180 derajat. Birokrasi itu terasa kental, di mana kita harus mengamini nilai-nilai ataupun moral sebagai staf ataupun pegawai yang tingkatan lebih bawah. Saat berdiskusi kita tidak bisa direct langsung ke forum. Itu yang saya rasakan. Kita harus bisa berjenjang, baik itu berjenjang ke atasan kita dan atasan kita berjenjang juga. Itu sesuatu yang menjadi shackleter di saat-saat saya masuk ke pemerintahan. Tapi lambat laun saya juga mempelajari bahwa tidak semua kita yang baru-baru ini bisa mengungkapkan hal-hal yang baik. Jadi itulah fungsinya, fungsi filter adanya di atasan. Itu yang saya ambil. Kemudian yang di dalam pemerintahan, hal yang baru lagi yang mungkin dulunya jarang saya pernah temui, mungkin kita lebih sering kayak upacara gitu. Di swasta kita tidak pernah yang namanya ngumpul-ngumpul ataupun satu kantor melaksanakan perkumpulan yang rutin gitu, sedangkan di pemerintahan itu sangat sering sekali. Kemudian saya coba menyimpulkan dari sisi yang saya alami selama bekerja di pemerintahan 1 tahun ini dan bandingkannya dengan bekerja di swasta. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di pemerintahan kita merasakan bekerja itu lebih bersifat sebagai regulator. Kita mengonsep peraturan, mengonsep arahan-arahan kepada pemerintah daerah. Sedangkan di swasta dulu kita cuma sebagai pelaksana dari arahan dari regulasi ataupun peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah kita tersebut. Kemudian di pekerjaan juga di pemerintahan itu tipikal pekerjaannya bisa sangat bervariasi. Karena apalagi di daerah ya, sumber daya manusia itu tentunya sangatlah tidak sebanyak di pusat. Nah, bahkan tidak seringkali berbagai staf juga ikut serta dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang lain. Tapi secara birokrasi itu tentu dengan adanya surat dari kepala dinas untuk menentukannya. Akhir-akhir ini saya juga walaupun saya bertugas di Pilkada Persampahan yang menangani masalah sampah ataupun limbah domestik, saya pun juga diikutsertakan dalam penanganan limbah medis sama limbah COVID pada saat-saat yang ini. Di Sumatera Barat, untuk informasi teman-teman, kita juga telah coba melakukan penanganan limbah medis infeksius COVID ini dengan bekerja sama dengan Steel and Cement. Nah, ini merupakan langkah strategis dari pemerintah daerah kami untuk menanggulangi sampah medis yang sangat bertambah di akhir-akhir masa COVID ini. Kemudian yang saya rasakan lagi adalah birokrasi yang tadi. Birokrasi ini sangat kental tentunya di pemerintah dibandingkan di swasta. Kita tidak bisa langsung direct secara spontan jika ingin berdiskusi di forum formal, ataupun saat melakukan pelaksanaan tugas, koreksi demi koreksi selalu dilakukan berjenjang. Mungkin ini sesuatu yang rada konvensional terlihat, tapi ya dunia pemerintahan memang begitu adanya. Kemudian yang ketiga adalah ritme pekerjaan. Nah, mungkin rumor di luar memang menyatakan bahwa di pemerintahan itu kerjanya santai. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan swasta, di swasta ritme kerja lebih teratur. Adanya regularitas, ada pekerjaan rutin, kemudian istirahat juga teratur. Sedangkan di pemerintahan semua bersifat lebih berdasarkan kebutuhan yang dilaksanakan pada hari itu, sehingga di saat ada sibuk-sibuknya juga selalu akan menyita waktu, bahkan jikalau sidang kosongnya bahkan juga terasa sangat longgar. Mungkin itu adalah dilema bagi seorang pegawai pemerintahan. Kemudian ini beberapa yang bisa saya coba utarakan terkait pandangan saya jika ingin mencoba bidang pemerintahan. Yang pertama itu jika ingin masuk ke
instansi pemerintahan, kita harus cari tahu dulu instansi yang tersebut, gimana budaya di sana, terutama di pemerintahan daerah, tiap instansi tentu memiliki budaya-budaya yang berbeda. Sehingga kita harus bisa untuk mencari terlebih dahulu agar tidak terjadi seperti shock culture yang seperti yang saya alami. Jadi, walaupun saya secara jujur sebenarnya saya tidak terlalu detail untuk melakukan ini waktu dulu, sehingga inilah yang membuat challenge di awal saat saya masuk ke dunia pemerintahan, terutama di pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua itu kenali passion diri, karena tidak semua orang suka dengan kegiatan yang seperti mengonsep regulasi, sifatnya lebih banyak tidak praktikalnya, lebih banyak kegiatan yang bersifat intinya kegiatan yang mungkin tidak bersifat tidak bersifat aktif pelaksanaan praktikal, sehingga akan terkesan membosankan bagi orang-orang yang tidak menyukainya. Kemudian yang ketiga adalah bayangkan tujuannya dari awal. Jika kalau menurut saya kenapa bisa yakin memilih pemerintah daerah, karena saya punya tujuan sendiri untuk masuk pemerintah daerah. Karena saya pernah teringat salah satu dosen yang menyatakan kalau lulusan ITB bekerja di instansi pusat semua, terus untuk instansi pemerintah daerah tidak ada sumber dayanya. Mungkin bisa jadi alternatif untuk kalian berkarya di sana, karena daerah sangatlah membutuhkan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat adalah sun networking. Sun networking ini tentu sangat penting dimanapun kita berada, baik secara akademisi, secara karir, ataupun secara masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Bukan yang terakhir sih, sebenarnya ini yang utama, berdoa dan berusaha. Karena apapun yang kita inginkan tentu belum tentu itu yang terbaik buat kita. Saya pun dari awal tidak pernah menginginkan menjadi pegawai negeri, apalagi di daerah, tapi cuma rentang mungkin sekian bulan, pikiran saya langsung berubah dan saya kuat untuk di pemerintahan daerah. Dan singkat kata, jika dibayangkan di pemerintahan daerah, di dinas lingkungan ini sangatlah relate dengan keprofesian kita sebagai lulusan teknik lingkungan. Dan satu yang saya amini adalah berbeda rasanya saat saya bekerja di pemerintahan dan bekerja di swasta. Saat bekerja di swasta, sesuatu yang saya kerjakan telah selesai, mungkin merasakan rasa yang puas saja. Tapi kalau di pemerintahan daerah, ada suatu rasa kepuasan dan kepuasan yang mungkin berlipat ganda, karena saya saat telah selesai ataupun setelah memberikan suatu solusi terkait masalah di kampung halaman, memberikan suatu kebanggaan dan rasa puas yang lebih. Mungkin itu sih yang saya dapat sharing saat forum kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin saya kembalikan kepada Amanda Rismana sebagai moderator. Terima kasih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Ahmad Mulyasir tadi. Ada yang satu sisi dari pemerintahan yang jarang dibicarakan mungkin ya kalau secara langsung dalam forum seperti ini, dibalik mungkin adanya asumsi kalau pemerintahan mungkin kurang cocok sama milenial atau sebagainya gitu misalnya, tapi ada sisi di mana tadi menjawab harapan ingin menjaga lingkungan daerah asal dari sumber dan ada nilai kebermanfaatannya, jadi kepuasan ketika sudah bekerja dan melakukan kepuasan bermanfaatan yang akan lebih. Itu menarik sekali Kak Ahmad Mulyasir untuk sudut pandang baru untuk kita-kita yang masih muda. Baik, untuk nanti pertanyaan yang ditujukan ke Kak Ahmad Mulyasir boleh dilihat di chat atau nanti saya rangkumkan di akhir di Q&A session. Dan sekarang ke Kak Windy Adriani. Boleh di-unmute dan mulai presentasi. Kak Windy. Oke.
untuk Kak Windy suaranya belum terdengar, Kak. Ada kendala sinyal atau bentar. Oh, udah nyala sih. Mungkin dari sinyal ya. Maaf, untuk Kak Windy, suaranya masih belum terdengar. Kalau di yang lain, apakah terdengar? Takutnya koneksi saya yang bermasalah. Nggak ada suara. Belum ya, Dik ya? Oke. Iya, sepertinya koneksi Kak Windy lagi bermasalah, sedang leave grup dulu, nanti join lagi untuk memperbaiki koneksi sepertinya. Buat yang ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja di Zoom grup chatnya. Halo, tes. Halo, kedengeran nggak? Oke. Kedengaran, Kak. Oke. Sorry ya, internetnya nggak stabil, jadi tadi mati. Ah, Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Adriani. Saya TL 2010. TL angkatan 2010. Minggu lalu saya diminta sama Bapak Irfan Nurhadi untuk sharing terkait bagaimana sih kita bekerja di pemerintahan itu seperti apa, suka dukanya itu seperti apa, dan pekerjaannya itu seperti apa.
Nah, saat ini saya akan sharing terkait hal tersebut kepada kalian. Yang pertama yang disuruh sama panitia, saya disuruh untuk mendeskripsikan pekerjaan yang sedang dijalani di bidang pemerintahan dan relevansinya dengan bidang teknik lingkungan. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Saya itu saat ini bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kalau misalnya saya boleh cerita sejarahnya dulu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum masa pemerintahannya Bapak Jokowi itu adalah dua kementerian yang berbeda, yaitu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Nah, jadi semenjak pemerintahannya Bapak Joko Widodo, dua kementerian ini digabung menjadi satu, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terdiri dari beberapa eselon 1. Saya nggak hafal jumlah eselon 1-nya itu ada berapa. Salah satu eselon 1-nya itu adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3. Jadi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 ini intinya ada tiga topik besar yang dikelola di Direktorat Jenderal ini. Yang pertama adalah terkait pengelolaan sampah, yang kedua adalah terkait pengelolaan B3, dan yang ketiga adalah terkait pengelolaan limbah B3. Nah, kalau saya itu masuknya di bagian pengelolaan sampah, yaitu Direktorat Pengelolaan Sampah, di mana di Direktorat Pengelolaan Sampah itu terdiri dari 4 eselon 3, yaitu yang pertama itu ada Subdirektorat Barang dan Kemasan. Jadi kalau misalnya kalian pernah mendengar mengenai isu plastik sekali pakai, cukai plastik, EPR, itu yang mengelolanya adalah Subdit Barang dan Kemasan. Lalu yang kedua adalah Subdit Sampah Spesifik dan Daur Ulang. Nah, kalau misalnya sampah spesifik, ya seperti yang kalian dapat mata kuliahnya oleh Profesor Henry, jadi sampah spesifik itu adalah mengelola sampah yang mengandung B3, limbah B3, terus sampah yang ditimbulkan secara periodik, terus sampah bencana itu dikelola sama Subdit ini, dan juga terkait daur ulang. Daur ulang itu contohnya adalah kita itu memfasilitasi bank sampah yang ada di komunitas-komunitas. Lalu yang ketiga itu ada Subdit Sarana dan Prasarana. Nah, Subdit Sarana dan Prasarana ini mungkin sebagian besar itu udah tahu ya kalau misalnya salah satu pengampu pengelolaan sampah itu tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup saja, tapi ada Kementerian PUPR, Bappenas, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, terus Kemenko Perekonomian, dan segala macamnya. Nah, bedanya Subdit Sarana dan Prasarana di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan sarana prasarana di PU itu, kalau misalnya di PU itu kan memang tupoksi besarnya adalah membangun infrastruktur. Jadi kalau misalnya berhubungan sama infrastruktur besar seperti pembangunan TPA, terus udah gitu pembangunan TPS 3R, itu merupakan tupoksinya oleh Kementerian PUPR. Tapi kalau misalnya di kami, di Kementerian Lingkungan Hidup, Subdit Sarana dan Prasarana ini itu adalah untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah di sumber, pengelolaan sampah di masyarakat, seperti pembangunan bank sampah, terus ada gitu pembangunan pusat daur ulang, untuk mendukung mata rantai pengelolaan sampah di sumber. Lalu yang terakhir adalah Subdit Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Nah, di Subdit ini adalah tempat saya bekerja saat ini, di mana Subdit Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah itu ada 2 seksi, yaitu ada seksi pemantauan sama ada seksi evaluasi. Nah, kalau misalnya di seksi pemantauan itu adalah tupoksinya adalah ya sesuai dengan namanya, itu memantau kinerja pengelolaan sampah di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, jadinya itu kalau misalnya kalian pernah dengar Perpres 97, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, itu kan di dalamnya diamanatkan kalau Indonesia itu harus mengelola sampah sebesar 100% di akhir tahun 2025, di mana
melalui pengurangan 20% dan penanganan 70%. Nah, itu yang menilai capaian kinerja pengurangan dan penanganan itu adalah di subdit saya. Nah, di subdit penilaian kinerja pengelolaan sampah ini, jabatan saya adalah sebagai fungsional pengendali dampak lingkungan. Sebelum saya menjelaskan apa sih itu fungsional pengendali dampak lingkungan, saya mau jelasin dulu nih. Jadi kalau misalnya kalian yang tertarik untuk masuk di bidang pemerintahan, coba kalian baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kalau misalnya kalian mau masuk pemerintahan itu mau nggak mau harus rajin baca peraturan karena segala yang kita lakukan itu harus berlandaskan oleh hukum. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN itu dibagi menjadi jabatannya itu ada 3. Yang pertama adalah jabatan pimpinan tinggi, di mana kalau misalnya kalian mungkin pernah dengar ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, direktur, kepala subdirektorat itu namanya jabatan pimpinan tinggi. Lalu yang kedua adalah jabatan fungsional, yaitu saya. Nah, jabatan fungsional itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi sebenarnya jabatan fungsional itu banyak banget. Menurut informasi dari BKN itu ada kurang lebih 198 jenis jabatan fungsional. Jadi masing-masing kementerian itu memiliki jabatan fungsionalnya tersendiri. Jadi misalnya Bappenas itu dia memiliki jabatan fungsional perencana namanya. Kalau misalnya di KLHK ada jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan. Atau kalau di Kementerian Luar Negeri itu ada jabatan fungsional diplomat. Jadinya itu jabatan fungsional itu ada banyak dan masing-masing jabatan fungsional itu ada peraturannya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada bukaan CPNS, kalian harus lihat selain instansinya, selain di kementerian mana, kalian diposisikan nanti, harus lihat jabatan fungsionalnya itu yang dibuka apa sih, supaya, nah di peraturan tersebut itu jelas dijelaskan sebenarnya tugas dari jabatan fungsional kalian itu apa sih, dirinci sampai butir-butir kegiatannya. Pokoknya kerangka kegiatan yang harus dilakukan dari jabatan fungsional itu sudah jelas di peraturan tersebut. Jadi sebelum kalian apply harus baca dulu peraturannya supaya kebayang ruang lingkup kegiatannya itu seperti apa. Nah, lalu saya ingin menjelaskan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan kategori keahlian itu jenjang karirnya itu seperti ini. Jadinya itu beda sama struktural. Jadi kan ada jenjang karir struktural sama ada jenjang karir fungsional. Jadi kalau misalnya jenjang karir fungsional itu kita diarahkan untuk menjadi profesional di bidang tertentu. Dimana kalau misalnya saya diharapkan menjadi profesional di bidang pengendali dampak lingkungan. Nah, jadi jabatan fungsional ini akan melekat sampai kalian pensiun. Jadi akan melekat di diri kalian sampai pensiun. Nah, yang pertama itu saya karena baru masuk, jadi saya itu sekarang di pengendali dampak lingkungan ahli pertama. Lalu nanti ketika keberjalanannya saya itu harus mengumpulkan angka kredit di mana kalau kalian ingin tahu apa itu angka kredit itu coba dibaca aja di peraturannya. Jadinya itu dari setiap kegiatan yang kita lakukan itu ada bernilai angka kredit, di mana setiap kegiatannya itu angka kreditnya beda-beda. Nah, setiap tahunnya itu saya harus mengumpulkan angka kredit 12,5. Nah, kalau misalnya saya sudah mengumpulkan sampai batas nilai tertentu, saya bisa naik jabatan. Pokoknya sistemnya itu seperti itu. Nah, kalian bisa baca di peraturan PAN-RB Indonesia nomor 30 tahun 2019. Lalu di peraturan tersebut juga dijelaskan kalau misalnya pengendali dampak lingkungan itu di lingkup kegiatannya itu dibagi menjadi 4 komponen besar. Yang pertama itu melakukan pemantauan kualitas lingkungan, terus yang kedua pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
Yang ketiga itu pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu seperti melakukan campaign ke masyarakat, lalu melakukan pendampingan teknis ke seluruh dinas lingkungan hidup di 514 kabupaten kota, itu namanya pembinaan. Lalu kalau pengembangan perangkat perlindungan itu contohnya adalah kita itu membuat regulasi. Regulasi contohnya kalau sekarang regulasi yang baru banget rilis itu terkait peta jalan produsen, terus udah gitu lagi ongoing juga regulasi tentang sampah spesifik dan segala macam. Selain regulasi juga kita menyusun pedoman, terus udah gitu instrumen pemantauan dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya ini terkait kalau misalnya ada sengketa pencemaran di suatu daerah, contohnya kasusnya tahun lalu saya di Bekasi itu ada suatu kasus aduan dari masyarakat di mana mereka itu mengadu kalau misalnya ada limbah medis yang dibuang di TPA di daerah Bekasi. Nah, di situ direktorat saya itu masuk untuk sebelum nanti dianalisis oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Direktorat Pengelolaan Sampah itu masuk dulu untuk melihat sebenarnya itu kronologis pembuangan limbah medisnya itu seperti apa, terus udah gitu kronologis kita bertanya kepada masyarakat, misalnya kejadiannya itu seperti apa, seperti itu. Nah, lalu saya akan move ke perjalanan kehidupan dari lulus sampai mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan. Jadi ini sebenarnya kurang lebih timeline kehidupan saya setelah lulus sampai akhirnya diterima di KLHK. Jadi saya itu lulus S1 itu tahun 2015. Memang agak telat itu karena memang satu semester saya cuti karena ada ikut student exchange waktu itu. Terus udah gitu saya lulus, saya selama 6 bulan itu sama kayak Mulyasir, saya juga bantu Pak Henry dan Pak Wahyu untuk mengerjakan beberapa proyek pada waktu itu yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Jadi sebenarnya dari awal, kenapa sih saya interest sama pengelolaan sampah itu memang dari kuliah. Saya itu memang sudah, alhamdulillahnya itu sudah tahu interest saya adalah di pengelolaan sampah. Kenapa? Karena sebenarnya ketika sebelum saya masuk ke teknik lingkungan, di tahun pertama saya masuk TB itu saya memang sudah join komunitas, udah join unit kemahasiswaan Ugreen pada waktu itu, di mana salah satu kegiatannya itu banyak berhubungan dengan pengelolaan sampah. Saya sering bertemu sama komunitas-komunitas yang terkait pengelolaan sampah. Nah, seiring berjalannya waktu, itu seperti membangun interest saya terhadap pengelolaan sampah. Oleh karena itu, ketika masuk ke teknik lingkungan, saya sebenarnya memang sudah mengkerucut interest saya itu terhadap pengelolaan sampah dan sanitasi pada waktu itu. Oleh karena itu, ketika memilih mata kuliah pilihan, itu hampir semuanya adalah berhubungan sama sanitasi, sama pengelolaan sampah, dan ketika mengambil tugas akhir pun itu saya dulu bersama Pak Henry mengenai pengelolaan sampah juga. Nah, jadinya ketika lulus, saya itu memang sudah memutuskan untuk ingin bekerja dimanapun yang berhubungan sama pengelolaan sampah dan sanitasi. Jadi ketika apply, saya coba apply semuanya, mau NGO, terus udah gitu di pemerintahan, terus juga saya juga apply untuk S2 pada waktu itu. Nah, karena pada saya saat lulus itu sebenarnya bukaan CPNS itu lagi nggak buka karena lagi moratorium selama 5 tahun pada waktu itu, jadi nggak ada bukaan CPNS selama beberapa tahun. Jadi akhirnya saya apply untuk sebagai tenaga ahli PNAS. Jadi kebetulan memang itu ada di Milis HMTL pada waktu itu lagi ada bukaan lowongan untuk menjadi tenaga ahli lingkungan di Bappenas. Terus udah gitu saya apply. Nah, saya juga pada waktu itu apply beasiswa juga, terus udah gitu apply di NGO juga, dan qadarullah alhamdulillah tiga-tiganya itu masuk. Terus akhirnya saya menentukan untuk mengambil Bappenas pada waktu itu,
sembari menunggu juga hasil dari beasiswa saya. Nah, ketika saya bekerja itu, setelah 2 bulan, alhamdulillahnya saya itu dapat beasiswa gitu. Karena saya pribadi itu merasa kesempatan saya untuk mendapatkan pengalaman di Bappenas itu sangat berharga. Jadinya itu saya akhirnya akhirnya mencoba untuk defer beasiswa saya jadinya yang di tahun 2016 jadi di tahun 2017. Terus itu jadi selama sekitar 1 tahun 3 bulan saya bekerja di Bappenas, dan itu benar-benar yang membuka mata saya bekerja di pemerintahan itu seperti apa. Stereotip terkait kerja di pemerintahan itu santai, stereotip bekerja di pemerintahan itu lo nggak ada yang dikerjain selain itu salah besar. Jadi itu memang kalau misalnya di Bappenas itu dulu saya banyak berhubungan sama perencanaan, penganggaran. Nah, dan pada waktu itu saya kebetulan megangnya itu di bagian sanitasi dan pengelolaan sampah. Itu alhamdulillah itu cocok banget sama interest saya pada waktu itu. Lalu akhirnya di 2017 saya S2 pada waktu itu sampai tahun 2018, dan kebetulan pada saat selesai S2 saya ada bukaan CPNS pada waktu memang berencana untuk melanjutkan bekerja di pemerintahan lagi setelah saya selesai S2. Tuh. Terus gitu suka dan duka bekerja di pemerintahan itu yang pertama birokrasinya itu kompleks. Kalau yang birokrasinya itu kompleks. Jadinya itu ya namanya juga kalau misalnya PNS itu birokrat ya. Hierarkinya itu panjang, terus udah gitu birokrasinya itu kompleks. Contohnya itu misalnya di sektor pengelolaan sampah. Sektor pengelolaan sampah itu pengampunya kan nggak hanya KLHK, tapi ada PUPR, ada Bappenas. Di Bappenas juga ada 2 direktorat, yaitu Direktorat Perkotaan Permukiman, terus udah gitu Direktorat Lingkungan Hidup. Jadinya itu memang sangat kompleks karena berurusan sama banyak stakeholders. Terus udah kompleks. Orang-orang memang PNS itu kerjanya banyak administrasi, nggak semuanya administrasi, mau nggak mau kalian itu memang harus mengerjakan administrasi, memang tuan karena memang dia sesuai dengan peraturan itu memang harus seperti itu. Terus juga kalau misalnya di pemerintahan pusat, kalian itu harus ngurus 514 kabupaten kota. Satu. Kalau misalnya positive side-nya itu yang pertama, kamu mempunyai power sebagai regulator. Jadi kamu itu bisa memperbaiki suatu sistem secara besar. Tapi ya memang itu bukan sesuatu yang mudah karena ya seperti yang saya bilang sebelumnya, birokrasinya itu akan sangat kompleks dan administrasinya itu akan sangat kompleks, tapi itu sangat challenging dan sangat menarik. Terus udah gitu yang kedua akan bertemu dan kerjasama dengan banyak stakeholder di bidang lingkungan, NGO, terus udah gitu pemerintahan daerah dan lain-lain. Nah, terus udah gitu, dan juga kesempatan untuk pengembangan keprofesian itu terbuka luas. Jadi, tadi saya lihat di beberapa komen itu ada yang nanya, kalau misalnya kesempatan untuk S2, kalau masuk pemerintahan banyak atau enggak? Banyak. Jadi itu kesempatannya itu cukup banyak karena pemerintahan itu kerjasama sama pemerintahan luar negeri, terus juga sama NGO-NGO yang memberikan beasiswa bagi PNS-PNS. Gitu aja. Untuk mempersingkat waktu, oke, thank you. Oke, terima kasih sekali Kak Windy. Tadi sharingnya sangat in-depth soal di pemerintahan. Maaf sebelumnya ada suara telepon. Sebenarnya kita udah 5:25, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab ya.
Saya sharing screen atau mungkin ini ya pertanyaan pertama dari sebentar. Pertama dari Kak Nur Virgian dan Kak Amanda. Tadi bertanya kalau transisi ilmu teknik lingkungan ke policy making itu bagaimana belajarnya? Karena tadi kan seperti Kak Windy bilang, atau untuk narasumber yang lain juga, kalau di pemerintahan itu ada sisi administrasinya, ada sisi birokrasinya. Sedangkan kita kan di kuliah itu belajarnya yang mata kuliahnya banyak sekali yang teknikalnya. Untuk kebijakan hukum lingkungan itu kita dapat ke Hukling, tapi kan sangat dikit dan survei sekali. Itu bagaimana transisinya, cara belajarnya kan soft bobotnya jauh lebih besar ketika di pemerintahan daripada technical skill untuk sisi regulatornya itu. Boleh dijawab oleh ketiga narasumber atau yang ingin menjawab? Boleh aku dulu ya? Boleh kan Nabila? Iya, jadi kalau dari aku emang susah sih, karena kita belum kebiasa bahasa hukum, kita nggak kebiasa baca dokumen peraturan, bahkan di teknik lingkungan pun. Jadi baca referensi, baca peraturan yang udah ada, gimana struktur penulisannya, hal apa aja yang perlu ditulis, alur berpikirnya seperti apa. Sedangkan untuk teknis penulisannya, kebetulan kalau di skop pekerjaan aku nggak sampai nulis teknisnya, nggak sampai nulis pasal per pasal gitu loh. Jadi kalau di tim gubernur aku, kita cuma bikin framework-nya seperti apa, kita mau ini seperti apa, kemudian nanti ada tim lain, biasanya biro hukum, ada biro hukum dia yang khusus spesifik nggak nulisin pasal per pasal, menerjemahkan dari framework tersebut menjadi pasal per pasal. Gitu, itu dari aku. Terima kasih Kak Nabila. Mungkin dari Kak Windy atau dari Kak Ahmad mau menjawab? Kalau misalnya dari saya itu sebenarnya untuk masa transisinya itu memang proses. Nah, tapi seperti yang saya bilang sebelumnya itu kalau misalnya itu segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya berbasis sama hukum. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah baca semua peraturan terkait sama sektor kamu. Misalnya saya pengelolaan sampah. Saya harus baca semua peraturan terkait pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang 18, PP 81, terus udah gitu Perpres 97, semuanya itu harus dibaca karena jangan sampai apa yang kita lakukan itu kontradiksi sama ketentuan yang berlaku. Dan juga sebenarnya kalau misalnya untuk sisi sih nanti banyak kok senior-senior nanti yang membantu kita, yang memberikan arahan. Terima kasih Kak Windy. Kalau dari Kak Ahmad, ada jawaban? Kalau dari saya sih sebenarnya sama aja sih, karena di teknik lingkungan kita tidak terlalu dalam untuk mengkaji terkait undang-undang. Nah, masuk ke dunia pemerintahan, memang kebantunya karena kita sebagai bawahan ya, kita tentunya dipandu dan dibimbing oleh atasan kita. Nah, di bagian staff itu peran kita memang tidak terlalu dituntut untuk berpikir sangatnya perfect. Yang penting kita mengutarakan apa yang kita mencoba belajar dari undang-undang yang telah diberikan dan ditunjukkan. Kemudian kita juga bisa mengikuti berbagai pertemuan pertemuan dengan Biro Hukum, kemudian pertemuan dengan kabupaten-kabupaten lain yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam pembuatan undang-undang, baik itu peraturan daerah maupun peraturan gubernur kalau daerah. Mungkin gitu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Windy, Kak Ahmad, dan Kak Nabila. Jadi sebenarnya kalau untuk transisinya sesuai proses, nanti akan ada dibantu Biro Hukum, atau ada pertemuan-pertemuan dengan Biro Hukum lainnya, dengan wilayah lain, dan ada juga dari bantuan senior atau supervisi. Untuk pertanyaan kedua, ini relatif lebih umum.
kalau di Indonesia sendiri, ada kementerian apa saja sih yang tersedia? Ada program-program ke teknik lingkungannya, seperti itu. Karena kan yang seperti kita tahu mayoritasnya di KLHK, di PUPR, seperti itu. Ada nggak misalnya kalau mau berbicara tentang, sekarang kan mungkin ada isu-isu baru seperti environmental finance misalnya, atau tentang carbon pricing, hal-hal yang seperti itu sebenarnya ada kementerian apa aja sih untuk TL bisa berkarya di sisi sana? Instansi kementerian apa yang terkait? Boleh untuk ketiga narasumber untuk menjawab? Saya coba jawab ya. Untuk background teknik lingkungan itu lagi dibuka apa aja. Nah di situ itu emang ketika zaman saya sih itu nggak hanya untuk teknik lingkungan, itu hanya PNS, tapi ada juga dulu itu dibuka di Kementerian Pariwisata untuk alumni teknik lingkungan, yaitu sebagai analis hukum untuk ekoturism kalau nggak salah. Lalu selain itu juga kalau misalnya kalian tertarik sama penelitian, itu juga kadang-kadang suka dibuka di LIPI. Tapi kalau misalnya untuk peneliti gitu, dibukanya untuk S2 kalau nggak salah kebanyakan. Dan apa lagi ya? Setahu saya sih memang, tapi kalau majority-nya itu emang biasanya di Bappenas, di PU. Sebenarnya kalau misalnya kalian suka banget sama teknis, itu emang lebih ke PU sih. Karena di KLHK sendiri itu nggak terlalu berhubungan sama teknis banget. Tapi kalau misalnya di PU, itu hubungannya sama pembangunan infrastruktur segala macam, makanya akan sangat berhubungan sekali sih. Gitu, makasih. Terima kasih Kak Windy. Untuk Kak Nabila atau Kak Ahmad, ada yang mau menjawab? Aku nggak. Kak Ahmad? Saya juga kurang ada informasi. Baik. Sama tadi ada satu pertanyaan yang tertinggal. Kalau untuk sekarang masuk ke kementerian yang terkait, itu apakah akan dipindahkan ke Kalimantan untuk persiapan ibu kota baru? Untuk boleh Kak Windy. Iya, karena saya sendiri yang di kementerian. Jadinya itu kalau misalnya terkait Kalimantan, belum ada arahan yang jelas. Belum ada maksudnya kayak arahan langsung dari pimpinan. Tapi berdasarkan isu-isu arahan sih iya. Jadi di tahun 2024 kan ada pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dan diharapkan semua kementerian pusat, jadi seluruh pemerintah pusat itu dipindahkan di Kalimantan. Dan terutama yang generasi-generasi muda, yang angkatan-angkatan baru itu malah yang di-encourage untuk pindah ke Kalimantan. Tapi kalau misalnya untuk arahan resminya sih belum ada sampai saat ini. Terima kasih. Baik, sama ini ada satu lagi yang umum juga masuknya, untuk mungkin kalau kami yang lebih muda atau yang tidak terbiasa untuk melihat sistem pemerintahan, kan kadang-kadang suka ada isu terkait KKN atau misalnya birokrasi yang sangat panjang begitu. Itu tuh sebenarnya kondisi faktualnya bagaimana sih kalau di kementerian sendiri, di pemerintahan sendiri, dan peran apa ya istilahnya milenial atau perubahan generasi itu apakah terasa dan impact-nya bagaimana? Gitu. Terima kasih. Untuk Kak Windy, Kak Nabila, atau Kak Ahmad? Kalau di pemerintah DKI Jakarta, karena aku di tim gubernur bukan di dinas-dinasnya, jadi sebenarnya birokrasi ini nggak kerasa langsung, karena bahkan struktur organisasi di tim gubernur pun tidak birokrat seperti PNS-PNS pada umumnya. Tapi ketika kita berhadapan sama mereka kan tetap ada ya. Jadi sebenarnya apa sih peran anak muda, apalagi tim gubernur ini isi anak-anak muda dalam merombak birokrasi? Tentunya ada banyak banget hal yang kita upayakan supaya nggak perlu panjang-panjang. Misalnya hal kecil seperti misalnya perizinan. Kita mau izin menggunakan sebuah lahan untuk event misalnya. Biasanya tuh
ini informasi buat kalian, kalau Jakarta izin menggunakan lahan untuk event itu, izinnya 14 hari kerja, which is lama banget kan. Orang mendingan ngadain acara di coworking space atau di milik-milik swasta. Nah, hal apa sih yang anak muda bisa lakukan yang ya memberikan inovasi digitalisasi semua proses perizinan. Yang tadinya 14 hari kerja, kita ubah jadi cuma 2 hari kerja atau bahkan 1 hari kerja. Jadi sebenarnya ketika anak muda di situ punya suara yang bisa didengar oleh tentunya atasan-atasan, perubahan itu bisa aja terjadi gitu. Tapi itu kasus yang terjadi di tim gubernur ya, di tim gubernur dan khususnya di pemerintah Jakarta. Hal itu udah menuju ke arah sana. Mungkin Kak Windy atau Mas Ahmad punya pendapat lain. Terima kasih Kak Nabila. Untuk Kak Windy di pihak kementerian atau misalnya Kak Ahmad di DLH Sumbernya itu bagaimana? Kalau untuk di kementerian sendiri sih memang karena birokrasi kompleks ya. Tapi untuk mengarah mempersingkat birokrasi itu memang di situ sih. Kan salah satu itu besarnya Jokowi itu kan adalah reformasi birokrasi. Jadi itu memang kalau misalnya untuk perbaikan birokrasi, terus udah gitu mempersingkat birokrasi itu memang lagi digalakan sampai saat ini. Tapi kalau misalnya birokrasi panjang untuk saat ini ya, lalu apalagi tadi KKN ya. Kalau misalnya KKN sih, kalau dilihat dari sistem rekrutmen CPNS 2 tahun belakangan sih sebenarnya sudah cukup fair kalau menurut saya, karena rekrutmen CPNS itu kan semua yang terpusat, terus udah gitu hasil dari ketika tes juga itu hasilnya itu bisa disaksikan secara live di kelihatan nilai kita itu langsung di screen itu berapa. Menurut saya sih udah ada perbaikan di bagian rekrutmen seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk honorer, untuk close rec yang kayak gitu sih, memang itu ada sistem-sistem tertentu. Jadinya itu selain PNS, itu juga di pemerintahan itu ada namanya adalah honorer. Honorer atau kita itu sebagai tenaga kontrak. Nah, seperti yang pengalaman saya di Bappenas, itu sebenarnya tergantung dari masing-masing unit kerja bagaimana cara rekrutmennya itu. Tapi kalau misalnya dulu pengalaman saya sih itu sebenarnya dibuka secara umum, walaupun itu honorer ya, dibuka secara umum, terus udah gitu memang semuanya bisa apply. Dan kalau misalnya sistem rekrutmen itu, kalau untuk honorer itu akan tergantung dari masing-masing unit kerja. Jadinya memang nggak bisa dipukul rata di semua instansi sih. Terima kasih. Baik, Kak Windy, kalau dari Kak Ahmad ada jawaban? Iya, terkait dengan kondisi di pemerintahan yang emang terasa kompleks ya, sama sepakat dengan Kak Windy, di pemerintahan daerah juga juga terasa begitu mungkin panjang, tidak sepanjang kita bekerja dengan pemerintah pusat, cuma kadang-kalanya ada beberapa koordinasi ataupun arahan-arahan yang sempat ketunda ataupun arahan-arahan yang tidak ada follow up itu sering terjadi. Nah, sebenarnya di sini peran dari kepala-kepala instansi yang lebih untuk akhir-akhir ini sering digalakkan oleh Bapak Gubernur dengan memberikan skema jika ada pemberian, contohnya surat itu ada SOP untuk mempercepat untuk follow up. Nah, karena di pemerintahan kita tidak terlepas dari koordinasi baik itu surat resmi ataupun karena sekarang telah ada bantuan teknologi, kita bisa secara mendahulukan dengan menggunakan teknologi via surat digital terlebih dahulu, nanti surat yang lainnya bisa menyusul. Kemudian terkait KKN, mungkin selama saya pun juga baru dan selihat di pemerintahan memang saya tidak melihat ya, semoga tidak melihat, karena
sesuatu yang diatur di sini telah apa namanya, baik itu KKN waktu maupun KKN terkait yang lain, semuanya telah dilakukan pengawasan yang begitu ketat. Setiap bulan bahkan setiap periode tertentu dilakukan pemeriksaan rutin dari bagian-bagian tertentu dari pemerintahan daerah kepada instansi yang bersangkutan. Kemudian untuk stigma terkait korupsi waktu, sebenarnya itu yang menjadi culture saya yang awalnya masuk ke pemerintahan daerah. Saya tidak memungkiri adanya pemandangan seperti itu yang saya perlihatkan. Cuma untuk generasi CPNS yang sekarang tentu kita telah ditekankan dan kita telah ditanamkan dari awal masuk, dan itulah adanya pelatihan dasar pas awal-awal yang mana untuk merubah kebiasaan atau memotong rantai dari kebiasaan lama terkait korupsi waktu ini, sehingga kita semua generasi CPNS PNS baru ini bisa menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Kak Ahmad, Kak Windy, dan Kak Nabila. Mungkin untuk pertanyaannya sampai situ dulu, karena tadi juga saya coba untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan umum menjadi satu. Dan terkait tadi pertanyaan Kak Sasa tentang beasiswa, itu tadi sudah dijawab oleh Kak Windy. Mungkin kalau detailnya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, mekanisme apakah bisa menggeser beasiswa dari tahun sekarang ke tahun depan, gitu kan. Juga untuk pertanyaan Steve yang terkait tadi Kak Nabila, bagaimana mekanisme masuk ke tim TGUPP itu sudah dijelaskan tadi ada di PPT-nya Kak Nabila, terkait awalnya diundang dari yang komunitas dari situ. Kalau untuk list pertanyaan sepertinya segitu saja, dan waktu sekarang di Jawa Barat sudah 5.42, sedikit lagi menuju waktu buka. Acara sharing session kali ini ngobar pertama dengan alumni pemerintah semenarik apa, sepertinya disudahkan sampai di sini. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kak Windy Adriani, Kak Ahmad Muyasir, dan Kak Nabila sebagai narasumber, juga Kak Irfan tadi sudah menjelaskan dan mengencourage sebenarnya nanti ketika kita lulus dari teknik lingkungan akan ada IATL, dan bagaimana IATL sebenarnya bisa mempercepat hubungan-hubungan atau sharing-sharing seperti ini, karena semuanya terkoneksi di situ. Serta ingin mengucapkan terima kasih kepada HMTL yang sudah mengupayakan adanya acara ini. Akhir kata, acaranya di sharing session-nya selesai di sesi kali ini. Nanti mungkin untuk materi bisa, untuk Kak Farhan, materi bisa di-share. Tadi ada yang bertanya sih, untuk Kak Farhan Huda, apakah materi bisa di-share? Nanti untuk yang jawaban Q&A akan di-share. Nanti juga materi bakal, rekamannya juga bakal di-share di YouTube dan di IGTV. Oke, untuk rekamannya di-share di YouTube dan di IGTV. Itu saja, acaranya ditutup sampai sini. Terima kasih Kak Windy, terima kasih Kak Nabila, dan terima kasih Kak Ahmad Muyasir. Terima kasih HMTL. Iya, selamat puasanya juga. Semoga bulan ini berkah, segala sesuatunya sehat selalu, dilindungi dari pandemi yang sekarang sedang berjalan. Amin. Selamat berbuka puasa. Ya, selamat Terima berpuasa kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mantap Abel, mantap Farhan. Makasih ya Bel, makasih ya Bel, udah keluar ya? Ada, masih ada. Makasih Bel. Iya, terima kasih juga Kak Farhan udah. Gokil. Apa ya? Pertanyaannya udah ditulis kan? Udah gue catat teman jawabannya juga kok. Nanti kita share, Kai. Oke. Selamat berbuka semuanya. BTW tadi Kak Farhan udah habis bikin nastar hari ini. Yay, what a fun thing to do. He bakes cookie. Udah 2 hari aku buat kue. Gabut banget sih. Oke, mari kita keluar teman
Oke, teman selamat berbuka, Bel. 545. Dadah. Dah. Selamat berbuka semuanya.